ya. Iya Bu. Habis dari mana tadi Mbak? Saya tadi habis dari kantin Bu, beli makan. Padahal udah makan kok masih nggak semangat gitu sih Mbak. Iya Bu, karena saya tadi makannya jadinya ngantuk deh. Datang dulu Mbak Alfi kesini mau ngapain? Saya ingin mengikuti coaching. Mengikuti konseling. Sebelumnya Mbak Alfi udah pernah mengikuti layanan konseling? Belum Bu. Oke. Jadi sebelum kita memulainya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih konseling itu. Jadi konseling itu adalah bantuan profesional yang diberikan oleh konselor kepada konseli. Nah di sini saya sebagai konselornya dan Mbak Alfi sebagai konselingnya. Nah di proses ini ada beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, ada asas kesukarelaan, dan ada asas keterbukaan. Nah asas kerahasiaan ini menjamin semua informasi yang Mbak Alfi sampaikan kepada saya akan aman dan tidak akan bocor ke siapapun, dan semuanya yang tahu cuma aku sama Mbak Alfi saja. Nah berikutnya ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu Mbak Alfi datang ke sini dengan sukarela tanpa dorongan dari siapapun. Nah yang berikutnya ada asas keterbukaan. Nah di sini Mbak Alfi siap terbuka menceritakan semua masalah yang dialami Mbak Alfi. Jadi gimana Mbak Alfi? Apakah paham? Saya paham. Oke. Nah, jadi pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan menggunakan waktu kurang lebih 30 sampai 40 menit. Dengan adanya waktu ini benar-benar memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Baiklah, kita sudah menyepakati waktu yang digunakan dalam proses konseling ini. Jika masalah yang dialami Mbak Alfi nanti tidak diselesaikan pada saat ini, maka kita akan jika pada pertemuan pertama ini masalah yang dialami Mbak Alfi belum diselesaikan, maka kita akan adakan perjanjian pertemuan berikutnya. Baik Bu. Oke. Nah, kalau begitu, baiklah, kita sudah menyepakati waktu yang digunakan dalam proses konseling ini. Nah, sekarang coba Mbak Alfi ceritakan masalah apa yang sedang Mbak Alfi alami pada saat ini. Jadi saya itu lagi sedih Bu, karena saya itu belakangan ini tuh kayak sering banget dimarahi sama guru-guru. Dimarahin kenapa? Saya, ya masalah saya sih Bu, karena saya itu jarang mengerjakan tugas. Saya lagi sedih Bu, karena belakangan itu saya tuh banyak banget dimarahin sama guru-guru. Lu dimarahin kenapa? Iya, soalnya saya nggak mengerjakan tugas-tugas. Coba kamu ceritakan hal apa yang membuat kamu bisa-bisa tidak mengerjakan tugas. Saya bosan banget sama belajar. Karena kenapa? Karena saya pagi berangkat ke sekolah dari jam 7 pagi. Setelah nanti pulang, saya harus berangkat les. Setelah saya les, nanti mengerjakan pekerjaan sekolah. Kan capek banget Bu. Oh, jadi kamu bosan karena aktivitas kamu yang itu saja? Iya Bu. Iya Bu, saya lebih memilih tidur daripada mengerjakan tugas. Karena saya tak terlalu lelah nanti kalau saya jatuh sakit karena terlalu memaksakan diri. Nah, jika Mbak Alfi tidur lebih awal nih, apakah Mbak Alfi akan bangun tengah malam atau kalau bangun subuh untuk mengerjakan tugas? Tidak Bu, saya bangun seperti biasanya. Jadi meskipun Mbak Alfi tidur lebih awal, Mbak Alfi tetap bangun seperti biasanya? Iya Bu, saya tahu apa yang saya lakuin itu salah. Saya sudah menyesal, tapi gimana ya Bu, saya bingung. Soalnya saya tuh pingin banget. Saya takut untuk gagal ketika besok ujian. Kamu mengatakan kamu harus giat belajar nih untuk menghadapi ujian, tapi kamu merasa nyaman tidur lebih awal dan tidak mengerjakan tugas. Iya Bu, saya
caranya untuk membagi waktu. Nah, lalu gimana dong Mbak Alfi? Nah, saya itu lagi butuh banget motivasi belajar Bu untuk meningkatkan rasa saya punya motivasi untuk bisa lebih giat lagi belajar Bu. Nah, jadi kamu butuh motivasi untuk belajar kalau kamu menyenangkan diri kamu, terus lebih banyak memanfaatkan waktu weekend kamu untuk berlibur, jalan-jalan, terus kumpul dengan keluarga kan, ataupun menghilangkan rasa penat karena aktivitas yang membosankan. Ini sih Bu. Nah, sekarang Ibu minta coba kamu pikirkan hal apa sih yang membuat kamu tidak merasa bosan ketika belajar. Saya itu suka mendengarkan musik, terus saya itu suka jalan-jalan, dan saya itu suka banget nonton bioskop. Nah, sekarang kan Mbak Alfi sudah tahu hal yang membuat Mbak Alfi kembali bersemangat untuk belajar. Nah, jadi apa rencana Mbak Alfi ke depannya untuk menghilangkan rasa bosan itu? Rencana saya itu ingin merencanakan ketika weekend saya akan mengatur ulang jadwal belajar saya, jalan-jalan ketika weekend 2 kali setelah, dan saya akan mendengarkan musik bila saya bosan belajar. Bagus, kamu telah menemukan solusi yang Ibu pikir sangat tepat. Dan apa kamu mau bersungguh-sungguh melakukan? Bagus, kamu telah menemukan solusi yang Ibu pikir sangat tepat. Dan apa kamu mau melakukannya dengan sungguh-sungguh? Iya Bu, saya ingin melakukan itu sungguh-sungguh karena saya takut gagal ketika ujian. Ibu yakin kamu pasti bisa. Kamu adalah murid yang berprestasi. Kamu tahu apa yang terbaik buat kamu. Baik. Saya senang hari ini benar-benar. Saya senang jika ini benar-benar terasa dengan baik dan saya bisa berjanji akan lebih giat belajar lagi. Ibu sangat senang mendengar antusias kamu. Apa masih ada hal lain yang ingin kamu sampaikan? Saya rasa tidak Bu, sudah cukup. Nah, berhubung waktu kita juga sudah habis, mari kita akhiri proses konseling kita ya. Di sini Ibu akan menyimpulkan masalah yang dialami Mbak Alfi tadi. Di awal Mbak Alfi mengatakan bahwa prestasi yang Mbak Alfi punya menurun. Semua itu diakibatkan karena Mbak Alfi merasa jenuh dengan jadwal belajar yang itu-itu saja. Kemudian dalam mengatasi masalah tersebut, Mbak Alfi berencana untuk mengatur waktu. Berhubung waktu kita sudah hampir habis, mari kita sabar. Berhubung waktu kita hampir habis, mari kita akhiri proses konseling ini.
di awal tadi Mbak Alfi mengatakan bahwa prestasi Mbak Alfi menurun. Semua itu diakibatkan karena Mbak Alfi merasa jenuh dengan jadwal belajar yang padat dan tidak memiliki semangat belajar. Kemudian dalam mengatasi masalah tersebut, Mbak Alfi berencana untuk mengatur waktu belajar dan meluangkan waktu jalan-jalan dengan teman-teman saat weekend dan sekali mendengarkan musik ketika Mbak Alfi mulai bosan baca. Bagaimana Mbak Alfi? Iya, Bu. Saya akan berusaha untuk lebih giat lagi dalam belajarnya. Ibu senang sekali mendengarnya. Bagaimana perasaan Mbak Alfi sekarang? Saya lega, Bu. Saya sudah bisa curahkan apa isi saya dan saya juga bisa mendapatkan masukan untuk bisa mendapatkan motivasi lebih giat belajar lagi. Oke, jadi setelah proses konseling ini berakhir, rencana apa yang akan Mbak Alfi lakukan? Saya akan tentunya akan mengatur waktu, mengatur ulang jadwal pelajaran dan meluangkan waktu untuk jalan-jalan bersama teman-teman dan keluarga, dan saya akan mendengarkan musik ketika saya bosan belajar. Oke, bagus sekali Mbak Alfi. Semoga bisa bersungguh-sungguh menjalankan rencana yang telah kamu buat ya. Nah, kalau begitu sesi konseling ini dapat kita akhiri dan Mbak Alfi jangan sungkan lagi untuk datang menemui Ibu jika memiliki kesulitan ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu, atas waktu yang diluangkan dan motivasi yang Ibu berikan. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum. Saya mau pamit ke kelas dulu karena saya udah ada pelajaran. Oh iya. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Sama-sama. Hati-hati di jalan ya. Semangat belajarnya Mbak.